Yo, malam semua. Jadi hari ini baru kedatangan buku yang baru gue beli. Nama itu Little Book of Rolex: The Story of Iconic Brand by Josh Sims. Jadi dalam sini tuh banyak menceritakan tentang Rolex ya, dan juga pastinya menginfokan Rolexnya tuh Rolex yang zaman dulu punya. Terus juga ada yang zaman now punya juga sih. So insightful, keren-keren, jam-jam Rolex vintage tuh amazing, keren-keren banget, dan unik-unik dibandingin Rolex sekarang. Ya, dan isinya tuh di sini tuh keren-keren lah. Ada jam Rolex yang dipakai artis, bla bla bla, masuk film segala macem, dan juga dipakai oleh pilot, terus dipakai oleh pembalap, dan juga ada ngomongin tentang Tudor. Nah, tapi ada satu dan hanya satu Rolex yang menurut gue itu punya sesuatu yang berbeda, punya warna yang berbeda. Ya mungkin yang beredar di pasar juga itu aja. Jadi menurut gue ini yang paling eye catching. Ya kalau misalkan kan bisa kelihatan ya, pasti kelihatan lah ya. Jadi ini adalah Rolex Sky Dweller. Dan kebetulan memang gua ada jamnya. Taruh sini deh, biar kelihatan ya, taruh mana ya? Oke, taruh sini. Kita tutup. Oke, sip. So, kita nggak pakai lama-lama. Sini ada watch Rolex. Temen gue ada yang jual kemarin, akhirnya gue beli di temen gue. Nah ini Sky Dweller. Seperti yang kalian tahu, gue udah punya jam ini cukup lama, di tahun 2021. Ya, di tahun 2021 gue beli jam ini. Kenapa gue beli jam ini dulu? Karena memang gue cari Rolex yang berbeda aja ya. Dibentuk model segala macamnya. Nah, kenapa sih gue bisa beli model Sky Dweller? Pertama itu gue diracuni sama teman-teman gue. Mungkin gue sebut inisialnya aja, inisialnya S sama inisialnya J. Waktu itu kita lagi nongkrong di di salah satu coffee shop di daerah Pantai Dakapuk. Terus mereka kebetulan punya ini lengkap warnanya, putih, hitam, dan biru. Waktu itu gue ngetes di tangan dan langsung falling in love. Ya bener-bener jatuh cinta sama Sky Dweller. Kenapa? Karena pertama dia punya ini adalah insert bezelnya tuh white gold. Ya, terus kedua dia itu tidak terlalu kecil, which is dia itu 42 mm ya, 42 mm. Dan dia itu dilengkapi dengan rantai oyster. Ya, di tengahnya tuh kinclong gitu lah, ya. Terus abis itu yang bikin uniknya lagi, dia ini dalamnya ribet. Apa yang dimaksud dengan dalamnya ribet? Dia tuh movementnya tuh movement yang cukup ribet di Rolex line up-nya. Ya, jadi kalau misalkan bisa dilihat di sini ya, di sini ada date, di sini ada GMT buletannya, lalu di sini ada bulan nih yang merah nih. Kita zoom dikit ya. Ini yang merah ini itu adalah bulan. Oke. Nah, ya kenapa gue bisa bilang keren? Karena setiap tanggal 31 bulannya akan loncat, tek, gitu ya. Nah, lalu apa yang gue bilang keren lagi dari jam ini? Itu adalah di bagian waktu kita setting jam. Jadi ini tuh bezelnya comment bezel. Oke, kita mundurin dikit. Ini comment bezel. Kenapa? Comment bezel apa sih? Comment bezel adalah kalau misalkan di jam-jam lain tarik satu kali itu adalah tanggal. Kalau di SkyD tarik satu kali untuk. Jadi kalau misalkan di SkyD ini kita harus puter dia ke paling belakang. Puter di paling belakang itu kita bisa ganti jam. Ya. Kita
kita ganti jam. Kalau misalkan kita kita cek lagi ke dalam, kalau kita balik ke sini, itu kita akan setting di GMT-nya. Bisa ini ya, bisa maju mundur. Oke. Kita mundur satu lagi, yang kita setting adalah tanggalnya. Ya, bisa maju mundur tanggalnya. Nah, cara ganti bulannya gimana sih, bro? Cara ganti bulannya adalah lihat ya, kita cukup ganti tanggal ya, 31 ya. Langsung ke Agustus. Bulan 8. Which is di index nomor 8. Kita mundurin lagi, dia akan mundur ke tanggal Juli. Bulan 7. Kayak gitu, bro. Tetap isi polisifnya sama, dan kalau misal mundur satu lagi, ini adalah netral. Udah kayak gigi mobil jadinya dia. Bisa netral. Nah, itu dia. Sedikit sharing mengenai Rolex Skydi. Dan kenapa gue demen sama dia ya karena itu. Ya. Oh ya, sedikit info lagi. Jadi waktu itu kenapa sih kok beli Rolex Skydi di tahun 2021 itu kenapa gitu loh. Kenapa? Karena pada saat itu 2020 pas lagi New Year tanggal 1-nya gue Covid-nya tuh masih yang alpha, masih yang serem-seremnya tuh. Karena orang-orang masih pada apa namanya info kalau misalkan ya menyeramkan lah. Pada saat itu belum ada vaksin, pada saat itu obat juga masih mengira-ngira gitu, dokter masih belum tahu harus gimana. Akhirnya gue waktu kena Covid, akhirnya 14 hari karantina, gue sembuh di hari ke-15, gue swab dan ternyata negatif pada saat itu. Akhirnya gue punya temen dokter waktu itu kan, ngobrol-ngobrol sama temen dokter, kata temen dokter, lu harus lu harus memberikan appreciate pada diri lu sendiri katanya. Wih, apa ya kira-kira ya dok katanya. Lu kan demen jam, lu beli jam lah yang menurut lu tuh jam ini tuh melambangkan kesembuhan lu dari penyakit yang mematikan, which is sudah jadi the survivor of pandemi. Oh yes. Ya sudah, setelah itu kita cari-cari, akhirnya ada salah satu temen gue jual Rolex ini, keadaannya brand new pada saat itu tahun 2020 Desember, udah ke kartu garansi juga udah kartu garansi baru. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia, deal harga, dan akhirnya kita ketemu dan dealing pada saat itu. Nah pada saat itu wah rasanya happy banget ya, you know lah ya guys, waktu dapet Grail Watch tuh gimana sih rasanya. Ya, kurang lebih itulah cerita tentang Rolex Skydi dan kenapa gue beli Rolex Skydi dibanding Rolex yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, cukup untuk yang sekarang. Ditunggu lagi untuk video-video berikutnya guys ya. Oke, goodbye.